Maidah 51 ini cuma Allah Subhanahu wa taala jadikan tanda kutip sentilan buat kita supaya kita sadar umat Islam. Jadi ayat ini banyak yang serupa. Al-Maidah 51, Al-Maidah 57, Al-Imran 28 dengan An-Nisa 144. Ini ayatnya mirip semua. Tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Jelas sekali ayat-ayatnya gitu kan. Jadi kita tidak boleh membiarkan ini teman-teman sekalian, ini perkataan yang, dan minimal sekali dia tidak boleh calonkan diri lagi, sudah tidak boleh mutlak, dan hukumnya haram muslim memilih orang non muslim apapun alasannya. Dan orang-orang yang memilih non muslim sebagai pemimpin mereka, dia jelas predikatnya munafik. Kok bisa Ustaz? Baik, buka Al-Quran sekarang, kita buka An-Nisa 138 yang tadi saya bilang saya akan bacakan. Silakan kalau punya program di HP-nya kita baca ya. Saya kalau baca ayat ini asyik sekali nih. Sudah belum? Cepat, tepat dan rapi. Hah? Maaf ya sabar. Untuk menghadapi Ahok tidak ada sabar sekarang. Kalau hadapin antum muslimin nggak apa-apa. La ilaha illallah. Iya, Al-Maidah 38. 138 maaf, 138. Sudah lihat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Kabarkan kepada orang-orang munafik bahwasanya mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Sampai sini masih tanda tanya. Siapa yang Allah masukkan orang munafik? Perhatikan 139-nya. Siapa yang Allah cap munafik yang harus kita bilang kamu akan dapat siksa pedih loh? Hai kaum munafikin, siapa itu yang Allah maksudkan? 139. Alladzina, orang-orang yang yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang yang mengambil dan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin mereka dan meninggalkan orang-orang beriman. Ayabtaguna indahumul izzah. Apakah mereka mengira bahwasanya ada kekuatan, ada kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu? Fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan dan kekuatan kepunyaan Allah. Perhatikan ya. Jadi 138 Allah sebut, sampaikan dulu berita kepada orang munafik itu kalian akan masuk neraka, siksa. Siapa mereka? Allah bilang cirinya. Orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin-pemimpinnya. Apakah mereka kira ada kemuliaan di situ? Sama sekali enggak, kemuliaan di sisi Allah. Baik. 140-nya Allah mengatakan, waqad nazzala alaikum fil kitab, dan Allah telah turunkan dengan kekuatan dan penjelasan yang nyata dalam Alkitab Al-Quran, an idza sami'tum, kalau kalian dengar saja ayatillahi yukfaru biha wa yustahzahu biha, kalau ayat Al-Quran diingkari ataupun dijadikan bahan olok-olokan, fala taq'udu ma'hum, jangan duduk sama mereka. Apa maksudnya makna duduk? Kata ulama tafsir, duduk itu orang bersebelahan akan ngobrol, akan berteman, akan bersahabat. Nggak boleh berteman, nggak boleh ketemu, nggak boleh ngobrol, nggak boleh apa-apa. Apalagi kalau mau dicalonkan, nggak mungkin. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka mengalihkan pembicaraan ke tempat yang lain atau mereka meninggalkan semua itu. Innakum idzan mithluhum, kalau kalian dukung mereka itu berarti kalian sama saja dengan mereka. Lalu Allah bilang, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Perhatikan baik-baik terjemahannya. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu di dalam neraka jahannam. Sama-sama ini. Ini siapa tadi yang disebutkan cirinya? Jangan lupa 139. Orang yang jadikan orang kafir sebagai pemimpin. 141 kata Allah. Ciri-ciri orang munafik, alladzina yatarabbasuna bikum. Orang-orang munafik itu selalu nunggu-nunggu peristiwa yang terjadi bagi kalian, hai orang-orang beriman. Fa in kana lakum fathum minallah, kalau kalian dapat kemenangan dari Allah, qalu, mereka berlumba-lumba berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kita juga orang Islam? Nah, setelah umat Islam menang, baru mereka bilang, subhanallah, ayat ini seperti baru turun malam ini kepada kita. Ini 1400 tahun yang lalu loh ini. Luar biasa Allah bilang, membongkar ini. Kalau mereka orang Islam sudah menang, nanti lihat itu orang-orang munafik, orang liberal itu, oh kami kan juga orang Muslim, cuma itu ditafsirkan, ketuk aja sekarang. Saking tidak boleh, kalau boleh sudah saya ketuk sendiri itu.
Baiklah, kemudian dikatakan wa in kana lil kafirina nasib, kalau seandainya orang kafir yang dapat bagian, apa yang mereka bilang sama orang kafir itu? Kata Allah, qalu, mereka berkata, alam nastahwidh alaikum, bukankah, apa di situ Allah bilang? Bukankah kami turut memenangkan kalian dulu? Kami jadi tim sukses kalian? Ini kata Allah ya, wa namna'kum minal mu'minin, dan kami membela kalian supaya tidak diganggu oleh orang-orang beriman. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah, Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, Allah mustahil memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Tidak usah khawatir, mustahil mereka bisa menang. Bukankah sekarang orang kafir mengiming-imingkan negaranya kuat, negara mana bisa hancurin umat Islam? Mustahil. Sunnatullah, mereka tidak akan bisa. Lalu kata Allah dalam 143, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik tuh ngaku Islam, namanya Islam tapi bela-bela atau menyerang Islam, yukhadi'un Allah, mereka mau menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah sebenarnya sedang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka disuruh salat, qamu kusala, mereka malas kalau salat, yura'unan nas, mereka selalu riya, kalaupun salat riya, wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak berzikir dengan Allah kecuali sedikit sekali. 143, Allah sebutkan ciri mereka, mudzabdzabina baina dzalik, mereka ragu dan bimbang, la ilaha ula, tidak ikut kepada orang-orang beriman, wala ilaha ula, tidak juga ikut orang kafir. Mereka sendiri bingung itu hidupnya orang munafik tuh, enggak ikut sama orang beriman, sholat ibadah semua di masjid, enggak juga ikut orang kafir ke gereja, mudzabdzab namanya, enggak jelas. Allah bilang mudzabdzabina baina dzalik, orang yang tidak jelas statusnya ya. Wa may yudlilillah falan tajid lahu sabila, siapa yang telah Allah sesatkan maka kalian tidak akan bisa mendapatkan petunjuk baginya. Lalu Allah mengatakan 144, ini 144, kemudian Al-Maidah 51, Al-Maidah 57 dan Al-Imran 28. Ini 4 ayat semuanya sama bunyinya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin, jangan kalian jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin kalian dan meninggalkan orang-orang beriman. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina, khusus ini kalimat terakhir, lihat baik-baik apa kata Allah. Kalau kalian tetap mau pilih orang kafir sebagai pemimpin, kata Allah, inginkah kalian inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Mau nantang Allah tetap pilih orang kafir sampai Allah siksa kamu karena alasan itu? Tanda tanya loh ini ayatnya. Allah tantang mereka. Lalu Allah mengatakan 145, innal munafiqin, semua orang-orang munafik itu fid darkil asfali minan nar, di dasarnya api neraka, walan tajid lahum nasira, kalian tidak akan mendapatkan bagi mereka penolong. Baik, orang-orang munafik ini bisa tobat gak? Bisa. Tapi apa syaratnya? 4 syaratnya tobat orang munafik. Lihat ayat ini 146, illal ladzina tabu, ini syarat pertama, kecuali mereka taubat betul-betul nasuha. Taubat artinya meninggalkan kesalahannya. Tidak cukup, wa aslahu, lalu mereka perbaiki kesalahannya, iklankan di media, saya minta maaf karena saya salah. Harus, nggak bisa enggak. Kemudian yang ketiga, wa'tasamu billah, lalu mereka berpegang teguh pada agama Allah. Setelahnya istiqomah betul, Islam diterapkan sama dia. Bukan dia minta maaf kemudian dia tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tetap memerangi Islam dari belakang. Kemudian yang keempat, wa akhlasu dinahum lillah, mereka ikhlaskan, tulus menjalankan agama Allah itu. Faulaika ma'al mu'minin, baru mereka masuk bersama dengan golongan orang-orang yang beriman. Wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima, Allah akan kasih orang-orang beriman pahala yang besar. Lalu 147 terakhir, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakiran alima, mengapa Allah akan siksa kalian kalau kalian bersyukur dan beriman? Allah enggak akan hukum, Allah akan kasih janji-janjinya, dan Allah adalah maha mensyukuri, maha membalas kebaikan, dan juga maha mengetahui. Jadi jelas sekali gitu kan. Orang-orang yang mendukung-dukung ini semua malah
jadi masalah buat dia. Ya, supaya lengkap teman-teman lihat Al-Imran tadi yang saya bilang ayat 28 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat Al-Imran surah nomor 3 ayat 28. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidaklah ya orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir sebagai wali mereka, pemimpin mereka dengan meninggalkan orang-orang beriman. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu, pilih pemimpin-pemimpin kafir di tengah komunitas Islam. Kalau di tempatnya mereka ya apa boleh buat? Di Amerika, di Australia, negaranya mereka. Indonesia nggak bisa. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang buat itu, pilih pemimpin non-muslim di komunitas Islam, falaisa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Maka tidak ada perintah dari Allah kecuali kalian harus melepas diri dari mereka. Wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan Allah ancam kalian dengan dirinya. Maksudnya Allah kalau datang azabnya bahaya loh. Jangan ditantang Allah ini. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Ayat 29-nya, kita 28 29, Kul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhullah. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang munafik itu, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian terang-terangan menyampaikan, maka Allah tahu. Bukan cuma itu, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tahu semua yang di langit dan yang di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu mengerjakan apapun yang Dia inginkan. Sekarang Al-Maidah, kita yang sudah ayatnya yang sudah masyhur, ayat 51. Kita baca sampai 59 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan pernah kalian jadikan, disebutkan di sini, al-yahud wan nasara. Orang Yahudi dan orang Nasrani disebutkan ini oleh Allah. Awliya sebagai pemimpin kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka pemimpin sebagian yang lain. Ya silakan, Yahudi mau pimpin Nasrani, Nasrani pimpin Yahudi, urusan mereka. Di tempat kita tidak. Kata Allah, wa may yatawallahum minkum, siapa yang memilih mereka di antara kalian di tempat kalian, fa innahu minhum, berarti sama saja dengan orang-orang itu, kafir juga nantinya. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk orang-orang yang zalim. Lalu ayat 52 teman-teman membongkar kedoknya orang-orang munafik nih. Ribut-ribut membela orang non-muslim. Jelas-jelas salah, hina Al-Quran masih dibela. Hah? Luar biasa ini. Ya. Ayat 52 kata Allah, fataralladina fi qulubihim marad, dan kalian lihat orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit kemunafikan. Ini firman Allah turun 1400 tahun yang lalu ini. Yusari'una fihim, berlumba-lumba membela mereka. Ini firman Allah nih. Yaqulun, mereka sambil berkata, nakhsha an tusibana dairah. Kami khawatir kalau tidak dukung, kami akan kena dairah, kemudaratan, hilang jabatan, hilang harta. Ini Allah turunkan 1400 tahun yang lalu ini. Bicara subhanallah, munafik-munafik itu kelihatan sekarang. Ya. Fa'asallahu an ya'ti bil fathi wa amrin min indih. Maka Allah pasti akan datangkan kemenangan atau penyelesaian masalah dari sisinya. Fayusbihu, orang-orang munafik itu nanti pasti akan menjadi alama asarru fi anfusihim nadimin. Pasti mereka akan menyesal terhadap keputusan mereka itu. Ayat 53. Wa yaqulul ladzina amanu. Makanya saya bilang jangan cuma Al-Maidah 51. Allah sentuh kita untuk itu. Wa yaqulul ladzina amanu, dan orang-orang beriman berkata kepada orang-orang kafir tuh. Kita disuruh bilang sama orang kafir. Ahaulai, apakah orang-orang munafik ini, alladzina aqsamu billahi jahda aimanim innahum lama'akum, mereka bersumpah atas nama Allah mereka akan bela kalian. Ketahuilah, kami ini orang muslim, kami tahu ini orang munafik nih. Jangan kalian percaya ini. Kata pada Allah di sini kita disuruh bilang sebagai orang beriman, habitat a'maluhum, orang-orang munafik ini hancur semua amalnya. Kata Allah, fa asba'u khasirin, mereka rugi orang-orang ini. Mereka akan hancur. Lalu ayat 54-nya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, may yartadda minkum an dini. Kalau ada orang murtad di antara kalian ini, orang-orang munafik yang bela-bela orang kafir, enggak usah pedulikan. Lupain saja, hapus dari status orang Islam. Ini orang-orang liberal yang suka mencari-cari masalah dengan kaum muslimin, yang bilang boleh nikah lintas agama, Al-Quran saatnya direvisi lah, ya. Segala macam ini tidak benar, hadis ini tidak masuk di akal. Ini saya sarankan pindah agama saja. Hah?
Nggak usah jadi muslim. Untuk apa jadi muslim terus protes-protes? Buat agama baru namanya apalah, liberal kah apa, silahkan. Urus sendiri agamamu itu. Kalau jadi muslim tidak mungkin kita biarkan. Kata Allah, siapa yang murtad di antara kalian karena kebodohan ini, berbuat seperti perbuatan ini, fasaufa ya'tillahu biqaum, Allah akan datangkan kaum itu 3 orang minimal, bisa lebih daripada itu. Jadi kalau 1 orang buat masalah, hai muslimin, tidak usah khawatir, Allah ganti nanti orang busuk itu dengan 3 orang minimal, bahkan lebih daripada itu, yang kata Allah yuhibbuhum wa yuhibbunah, mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Azillatin alal mu'minin, merendah di depan orang-orang beriman. Aizzatin alal kafirin, mulia di depan orang-orang kafir. Wa yujahiduna fi sabilillah, mereka berperang mempertahankan di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata laim, tidak pernah takut kecuali kepada Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, itu karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Artinya mau membela agama Allah. Wallahu wasi'un alim, Allah luas dan maha mengetahui. Ayat 55-nya, innama waliyukumullahu wa rasuluh, sesungguhnya wali kalian, yang kita bahas tadi, tempat bergantung kalian, penanggup kalian, pemimpin kalian, Allahu wa rasuluhu walladzina amanu, Allah dan Rasulnya. Kembali kepada panduan Allah Al-Quran, kepada panduan Rasulullah SAW dalam sunnah, dan jadikan orang-orang beriman sebagai pemimpin kalian. Cirinya alladzina yuqimuna shalah, yang mereka dirikan salat. Makanya ini harusnya ya, semua calon camat, lurah, dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden harus dites sholatnya. Sholat harus dites. Sholatnya benar gak itu? Takbirnya, rukunya, sujudnya, bacaannya benar gak? Karena memang cirinya di sini dikatakan alladzina yuqimuna shalah. Mereka dirikan sholat. Nabi SAW para tolok ukurnya suruh Abu Bakar gantikan saya sholat. Sholat. Nabi SAW sampai meninggal jadi imam. Abu Bakar, Abu Umar, Uthman, Ali sampai meninggal jadi imam di Masjid Jami'. Harus bisa jadi imam. Presiden kita harus di Istiqlal 5 waktu sholat jadi imam. Nah itu syaratnya. Kalau Islam, kita bicara Islam, karena memang muslimin kan. Wa yu'tuna zakah, mereka mengeluarkan zakat hartanya, wa hum raki'un, mereka selalu ruku. Ayat 56-nya, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, siapa yang menjadikan Allah, Rasul dan orang-orang beriman sebagai wali mereka, fa inna hizballahi humul ghalibun, kelompok itu akan pasti Allah berikan kemenangan. Ayat 57 ini yang saya bilang. Jadi ayat 51, ayat 57 dari Al-Maidah, kemudian Al-Imran 28, kemudian An-Nisa 144 tadi yang kita baca. Semuanya hampir sama bunyinya. Tapi ayat 57 lebih tegas lagi. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba. Garis bawahi kalimat huzuwan wa la'iba. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian huzuwan, bahan ejekan, wa la'iban, bahan bercanda. Minal ladzina utul kitab, dari orang yang menuntut Alkitab, Yahudi dan Nasrani, min qablikum, sebelum kalian, wal kuffar, semua orang kafir, aulia, pemimpin kalian. Nggak bisa. Lalu kata Allah, wattaqullah, takutlah pada Allah kalian ini, in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman. Lalu Allah sebutkan tentang orang-orang munafik yang bela-bela orang non-muslim ini, wa idza nadaitum ilas shalah, kalau kalian panggil mereka untuk mengerjakan salat, kalau kalian ajak mereka bahas masalah sholat duha, sholat malam, ittakhaduha huzwan wa la'iba, mereka jadikan sebagai bahan ejekan dan permainan. Saya dapat berita dari teman-teman saya, para teman-teman ustadz, itu sampai di kampus-kampus Islam sekarang, orang-orang yang terpengaruh dengan pemahaman liberal ini, mereka olok-olok temannya kalau sholat tuh. Kasihan masih sholat ya? Apain itu pakai hijab? Ngapain begini? Ngapain begitu? Itu zaman dulu, Islam itu agama cuma sekedar kenangan, bukan untuk dipraktekin. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun, itu semua disebabkan karena mereka kaum yang tidak menggunakan akal mereka, ya. Ini kalau bahasa Allah santun sekali ya. Qaumul la yaqilun terjemahannya ini karena mereka kaum yang tidak menggunakan akal. Kalau saya terjemahkan bahasa saya teman-teman, ini orang-orang gila. La yaqilun. Gila semua. Untuk apa? Untuk bela orang kafir di komunitas Islam, untuk dikasih sesuap makan, dikasih jabatan, agama Allah diolok, luar biasa ya. Kemudian kata Allah SWT, kita disuruh bilang, ayat 59, kalau ada orang ahli kitab, Yahudi, Nasrani bilang, kenapa sih kalian harus ributkan gara-gara Ahok bilang
Al-Ma'idah 51. Kita balas mereka, kita bilang, "Qul ya ahlal kitab," Allah suruh, katakanlah kepada ahli kitab itu Yahudi Nasrani. Kita disuruh bilang, "Hal tangkimuna minna?" Apakah kalian mau menyalahkan kami illa an amanna billah, hanya karena kami beriman kepada Allah? Yang larang kami jadikan kalian pemimpin Allah. Apakah kalian salahkan kami gara-gara kami beriman apa yang ditulis dalam Al-Quran? Kemudian dikatakan wa ma unzila ilaina, dan apa yang ditulis dalam kitab kami Al-Quran, wa ma unzila min qabl, dan yang turun pada kitab-kitab kalian sendiri sebelumnya, wa anna aktsarakum fasikun, tapi kebanyakan kalian adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang buruk, gitu kan? Nggak boleh, jelas sekali dalilnya, gitu kan? Jadi nggak boleh memilih orang non muslim, hukumnya haram, H-A-A-R-A-M, haram. Sudah cukup, jangan bertanya lagi. Saya udah panas bahasin.